Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riesca Salsabila, NPM 0119101034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi dan contoh flowchart atau bank keluar dari PTX. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus akuntansi diawali dengan transaksi. Ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut berada di debit atau kredit. Nah, hasil analisa tersebut selanjutnya dicatat ke dalam jurnal. Nah, di sini jurnal terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Untuk perusahaan jasa biasanya menggunakan jurnal umum, sedangkan untuk perusahaan dagang biasanya menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Selanjutnya, ada buku besar. Nah, di sini akun-akun yang ada di dalam jurnal tadi, kemudian dikelompokkan dengan akun yang sama. Misalnya, kas dikelompokkan dengan kas menjadi satu. Nah, proses pengelompokan itu disebut posting ke buku besar. Selain dari jurnal umum diposting ke buku besar, perusahaan juga bisa memposting jurnal umum atau khusus ini. Khusus untuk utang dan piutang, diposting ke buku besar pembantu utang atau piutang. Tujuannya untuk spesifikasi utang atau piutang ke perusahaan tertentu. Setelah menyusun buku besar, maka saldo-saldo yang ada di buku besar tersebut, saldo akhirnya dikelompokkan menjadi satu untuk dibuat neraca saldo. Neraca saldo gunanya untuk mengukur apakah pekerjaan kita dari nomor 1 sampai 3 sudah benar. Karena dalam neraca saldo itu, kita akan mengetahui posisi debit dan kredit semua akun, dan hasilnya pun harus sama. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mengetahui apakah akun dari neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu ada kertas kerja 10 kolom, terdiri dari kumpulan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kertas kerja 10 kolom ini gunanya untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal, karena akun nominal ini tidak lagi digunakan atau berhenti di periode ini saja. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutup. Bentuknya hampir sama dengan nomor 4, tetapi wujudnya dia tidak akan muncul akun nominal, hanya muncul akun real saja, karena akun nominal sudah ditutup di nomor 8. Langkah selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik memeriksa kembali apakah jurnal penyesuaian harus dibalik atau tidak. Gunanya untuk menjaga konsistensi pencatatan dalam perusahaan. Langkah selanjutnya ada neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik yaitu neraca saldo setelah penutup dijumlahkan dengan jurnal pembalik. Setelah membuat neraca saldo setelah pembalik ini, maka perusahaan sudah siap untuk menghadapi transaksi berikutnya. Untuk informasi, nomor 1 sampai 9 dibuat di periode tersebut, dan nomor 10 dan 11 dibuat di awal periode selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh flowchart atau bank keluar dari PTX. Yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian keuangan, yang kedua ada bagian kasir, dan yang ketiga ada bagian akuntansi. Yang pertama, bagian keuangan. Bagian keuangan dimulai dari membuat bukti kas atau bank keluar pada PTX.
Dalam bentuk dokumen bukti kas atau bank keluar yang langsung dirangkap 3, di sini bukti kas atau bank keluar tersebut memiliki fungsi sebagai perintah pengeluaran kas pada bagian kasir sebanyak nominal yang tercantum dalam bukti pembayaran. Setelah itu, kita menyiapkan dokumen intern atau ekstern yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, guna mendukung untuk pengeluaran kas oleh Direktur Operasional dan Direktur Keuangan secara manual. Setelah melakukan hal tersebut, barulah dibuat permintaan kas dan dokumen pendukung, yaitu internal memo. Selanjutnya dibuat secara manual bukti transfer bank, dan nantinya akan dibuat dokumen bukti transfer bank keluar. Bahwa pada PTX telah melakukan pembayaran transfer bank. Yang kedua, bagian kasir. Dapat kita lihat ada segi 5 terbalik, yang artinya bahwa adanya dokumen yang diteruskan dari bagian keuangan. Dokumen tersebut berupa bukti transfer bank keluar. Setelah bukti tersebut diperoleh, maka bagian kasir harus membuat rekap kas harian berupa jurnal pencatatan pengeluaran harian yang terjadi pada PTX. Selanjutnya, harus diverifikasi bukti transfer keluar dengan cara membubuhkan cap lunas. Setelah bagian kasir membubuhkan cap lunas, maka bukti transfer tersebut akan diteruskan kembali ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi, terdapat segi 5 terbalik lagi, yang artinya bahwa adanya dokumen yang diteruskan dari bagian kasir. Setelah diterima bagian akuntansi, bukti transfer yang sudah diverifikasi itu selanjutnya akan dilakukan penjurnalan harian, biasanya menggunakan software akuntansi. Setelah penjurnalan harian dibuat, maka proses atau sistem kas yang terjadi pada PTX dianggap selesai sampai di bagian akuntansi. Kesimpulan, proses kas atau bank keluar PTX dapat dilihat dari mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan tagihan berupa kwitansi pihak intern maupun ekstern ke bagian verifikasi. Yang kedua, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, meminta otorisasi untuk pembayaran kas keluar ke pejabat yang berwenang. Yang keempat, pelaksanaan pembayaran oleh kasir. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.